Dan sekarang endingnya si istri ini hidup bersama dua anaknya, bersama pacarnya yang nggak tahu apakah pacarnya itu bakal nikahin serius atau enggak, nggak tahu karena pacarnya itu masih berondong gitu ya. Dan si suaminya ini bahagia dengan pernikahan keduanya dengan pelakor itu, dan sudah nikah resmi dan sudah stay menetap di luar Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lydia Maulana dalam YouTube channel Lydia Maulana. Seperti biasa, saya akan membawakan sebuah kisah nyata dalam rumah tangga. Nah, kali ini ada sepasang pasutri muda, yang satu ganteng, cakep, yang satu cantik, tinggi, besar, langsing. Ya, jadi keduanya ini bekerja dalam satu perusahaan, yang satu jadi satpam, yang satu jadi karyawan biasa, kayak gitu ya. Gagah gitu ya, yang cowok satpam tapi gagah. Nah, mereka menjalin kasih hingga akhirnya mereka berpacaran, bertunangan, dan endingnya menikah. Nah, mereka ini hidupnya bahagia banget meskipun pekerjaannya cuman satpam atau karyawan biasa yang masih kontrak kayak gitu ya. Mereka sangat bahagia sekali. Sampai akhirnya lahir anak pertama, mereka makin bahagia dan mereka hidup ikut di rumah mertua, yaitu orang tua dari si perempuan, sang istri. Ikut ibu dari istri ya. Sampai akhirnya suami ini naik jabatan, tapi dia dipindah di luar kota. Tapi dia naik jabatan. Nah, di Jawa Timur lah ya. Dan si istri ini nggak mau ikut, jadi dia udah di sini aja, aku nggak ikut karena aku nemenin orang tuaku juga nih. Transferan lakinya setiap bulan, dari gajinya tuh lancar banget, diposting nih di Facebook, diposting 5 juta, 15 juta, 10 juta, 20 juta, diposting kayak pamer gitu loh, pamer kemesraan, pamer gaji dan lain sebagainya. Kayak mungkin ini ada akibat ain atau apa nggak tahu ya. Jadi selalu pamer kemesraan, terus transferan uang kayak gitu-gitu. Lahirlah anak kedua. Nah, semakin bahagia hidupnya. Dan si suami ini makin tinggi, makin naik nih karirnya, makin meningkat, makin bagus. Dia diangkat sebagai awalnya HRD, kemudian diangkat sebagai supervisor, kepala toko, kepala cabang, kayak gitu-gitulah. Akhirnya punya kedudukan lah si suami ini di luar Jawa, dipindah lagi nih di luar Jawa. Nah, ini kejadiannya di luar Jawa ini, si lakinya ini kecantol sama teman kerja satu kantor. Si lakinya ini atasan, teman kerjanya ini, perempuan ini bawahan. Jadi kecantol nih, jauh dari istri. Tapi sebenarnya si suami ini udah bilang sama istrinya, kamu harus ikut aku ke sana. Karena kalau kamu nggak ikut nanti aku takutnya aku selingkuh. Karena aku takut, karena aku ini dia sadar kalau dia punya karakter atau bibit-bibit selingkuh gitu. Dia sadar, takutnya aku selingkuh nih. Nah, si istrinya oke lah, aku ikut di luar Jawa tersebut sampai anaknya juga harus pindah sekolah. Nah, di luar Jawa tersebut beberapa bulan, 6 bulanan gitu di luar Jawa, istrinya ikut. Nah, ada berita duka dari ayahnya si istrinya, meninggal. Akhirnya mau nggak mau harus pulang ke kota asalnya karena ayahnya meninggal, dan menemani ibunya. Jadi dia kembali lagi ke kampung asalnya karena menemani ibunya, karena ibunya udah sendirian. Dia kasihan kalau melihat ibunya hidup sendiri. Akhirnya dia pulang lagi ke kota asalnya bersama anak-anaknya, dan si suami ini tetap di luar Jawa kerjanya dan tidak bisa mutasi nih ke kampung halamannya. Ya udahlah, kita LDRan lagi, yang penting gajian transfer, kamu setia dan lain sebagainya. Nah, si laki-laki ini bilang lagi, kamu ikut aku lagi, karena kalau kamu nggak ikut nanti aku takutnya aku selingkuh lagi, karena memang pernah selingkuh. Aku takutnya selingkuh gini-gini. Nah, si perempuan ini bingung, aku mau pilih suami atau ibu gitu loh. Kalau pilih suami nanti suami itu selingkuh, kalau pilih suami nanti ibu itu sendirian sama siapa, nggak ada orang. Kalau aku pilih ibu nanti suami itu selingkuh, nanti itu bingung. Akhirnya dengan berat hati dia memilih ibunya, dan dia mencoba untuk percaya suaminya bahwa dia tidak akan selingkuh. Oke lah, yang penting aku udah bilang aku takutnya selingkuh.
Nah, akhirnya si suami ini beneran nih nggak selingkuh udah 2 tahun. Ternyata di tahun kedua dia mulai ada percikan perselingkuhan dengan teman satu kantornya. Di situ mulai ini ya, mulai berkurang transfer gaji, kemudian udah mulai lupa, jarang ngabarin rumah, terus nggak ada telepon-teleponan lagi. Nah, si istri ini mulai kerasa gitu, ada feeling dia tuh kuat banget. Dia sebenarnya takut jangan-jangan suamiku selingkuh, tapi dia mau pergi menyusul suaminya, dia takut kenapa sama ibunya, karena ibunya juga udah tua gitu. Akhirnya dia tetap di kota asalnya, tetap memohon kepada yang di atas dan berdoa bahwa tolong lindungi suami saya ya Tuhan, supaya dia tetap setia kepada saya. Tapi lain dikata, ternyata suaminya ini malah nikah siri sama bawahannya tersebut, yang seorang janda juga dengan 1 anak. Di sini mulai shock ya, istrinya mulai shock. Dia nggak bisa terbang keluar Jawa lagi-lagi dengan alasan ibunya sendirian. Di situ dia mulai hancur, mulai rapuh, sampai ibunya pun ikut hancur, ikut rapuh, sampai sakit, dan sampai akhirnya ibunya meninggal karena kepikiran rumah tangga anaknya ini. Jadi si istri ini sangat terpukul sekali. Dia udah kehilangan bapaknya, sekarang kehilangan suaminya, diambil pelakor, dan terlebih lagi, lebih berat lagi, dia ditinggal mamanya pergi untuk selama-lamanya. Dan dia merasa sebatang kara sendirian, hanya dengan 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Dan dia nggak tahu harus bekerja apa, karena sebelumnya dia emang dimanja ya, udah kamu gak usah kerja, di rumah aja ngurus anak-anak. Akhirnya dia mulai jualan online shop, skincare. Dia juga mulai ngelamar-ngelamar kerja sebagai marketing perumahan kayak gitu-gitu. Yang penting aku ada penghasilan lah, ibaratnya seperti itu. Dan suaminya ini nggak tahu entah dia kena guna-guna atau karena kebiasaan bertemu dengan wanita lain tersebut, hingga akhirnya benar-benar jatuh cinta, benar-benar nikah resmi. Setelah resmi cerai dari istrinya, dia langsung tanpa jeda langsung nikah resmi dengan selingkuhannya, dan sampai sekarang. Tapi mereka masih belum punya anak. Sedangkan si istrinya ini sudah mulai membuka hati dan mempunyai pacar baru, berondong yang lebih muda. Nah, ternyata setelah beberapa bulan suaminya ini menikah dengan selingkuhannya, ada musibah. Suaminya ini dipecat dari perusahaannya. Gak tahu karena apa, mungkin ini doa istri yang sudah dilangitkan ya, satu hatinya. Sekarang suaminya sudah tidak bekerja lagi, dan istrinya masih bekerja di situ. Mungkin ini doa yang dikabulkan ya. Jadi suaminya kerja aja dia udah nggak ngapain, apalagi udah nggak kerja. Jadi sekarang suaminya nggak kerja sama sekali, tapi dia masih hidup bersama si perempuan itu di luar Jawa sana, dan benar-benar lupa sama anaknya. Dan orang tua dari laki-laki ini, suaminya ini kayak nggak mau ikut campur, jadi cuek, kayak nggak mau tahu gitu loh urusan anak-anaknya. Jadi si menantu ini merasa seperti sendirian, udah nggak ada orang tua, mertua nggak mau bantuin gitu loh. Jadi benar-benar hancur lebur ini, mentalnya benar-benar diuji. Dan sekarang endingnya si istri ini hidup bersama 2 anaknya, bersama pacarnya yang nggak tahu apakah pacarnya itu bakal nikahin serius atau enggak, nggak tahu karena pacarnya itu masih berondong gitu ya. Dan si suaminya ini bahagia dengan pernikahan keduanya dengan pelakor itu, dan sudah nikah resmi dan sudah stay menetap di luar Jawa. Nah, menurut kalian kira-kira bagaimana nasib anak-anaknya? Apakah akan ada perhatian dari bapaknya? Bagaimana nasib istrinya, mantan istrinya, apakah akan dinilai oleh berondong tersebut? Dan bagaimanakah nasib bapaknya dengan pelakor ini? Apakah akan bahagia hidupnya ke depannya nanti? Ayo kalian kira-kira jawabannya kayak gimana? Silahkan komen di kolom komentar ya. Aku tunggu komen kalian di kolom komentar. Menurut kalian cerita dari bapaknya ini, dari ibunya, dan dari anak-anaknya nasibnya gimana ke depannya nanti? Yuk, belajar jadi peramal, bukan pelamar ya, jadi peramal. Yuk kita belajar jadi peramal. Jangan lupa
komen di kolom komentar. Dan buat kalian yang punya kisah nyata unik nih dalam rumah tangga, boleh ya sharing-sharing. Kalian bisa WA atau email di deskripsi channel aku, udah aku sematkan di situ ya, nama emailnya, alamat emailnya. Oke, jangan lupa ditunggu cerita berikutnya. Sampai jumpa di YouTube channel Lydia Maulana dengan cerita yang jauh lebih seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.